ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. أما بعد. Hadaratil ulama kiram, para kiai, para sesepuh, para undangan yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan yang penuh berkah dan penuh kebahagiaan pada malam ini, perkenankanlah saya atas nama Sahibul Hajah Adinda Dr. Anas Haji Ahmad Munzir Abdurrahman sekeluarga mengajak kepada segenap hadirin untuk bersama-sama memanjatkan tahmid dan tasyakkur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada malam yang penuh kebahagiaan ini, keluarga Adinda Dr. Anas Haji Ahmad Munzir Abdurrahman sekeluarga telah dapat melaksanakan acara memperingati hari wiladah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita berharap mudah-mudahan acara ini mendatangkan hikmah barakah ridha maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat menghantarkan kita kepada kehidupan yang bahagia, yang hakiki di dunia dan dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Atas nama Sahibul Hajah, saya menyampaikan jazakumullah khairan katsiran, ungkapan rasa terima kasih yang tiada terhingga atas berkenan dari bapak-bapak dan ibu-ibu para undangan yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah begitu hati, kata orang Jawa, menghadiri undangan Sahibul Hajah. Mudah-mudahan itu semua termasuk bagian daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah disampaikan oleh pemandu acara, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Para undangan yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya acara ini telah diikhtiarkan semaksimal mungkin untuk berjalan dengan sempurna, dengan baik, dan di sana sini diharapkan tidak ada kehilafan dan kekurangan. Akan tetapi sadar sepenuhnya sebatas Adinda Dr. Anas Haji Ahmad Munzir sebagai umat biasa, sebagaimana manusia biasa yang tidak lepas daripada kehilafan dan kekurangannya, atas nama beliau saya mohon maaf kepada hadirin dan hadirat yang saya hormati. Sekali lagi saya sampaikan banyak terima kasih. Mudah-mudahan langkah ayun dari bapak-bapak dan ibu sekalian betul-betul akan mendapatkan imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, oleh pemandu acara, saya telah mendapatkan porsi untuk menyambut atas nama tuan rumah, dan mungkin sekilas daripada hikmah maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingat 1 tahun yang lalu di tempat ini pula saya menyampaikan hikmah maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam ini Sahibul Hajah
Adinda Dr. Anas Haji Ahmad Abdul Rahman titip amanat kepada saya. Tolong Mas, saya sekeluarga, para undangan hendaknya dimotivasi, dipompa dengan peringatan maulid ini untuk semakin mencintai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya lebih karena ada pembicara utama, ya Haji Abdul Khalik Hasan dari Tambak Beras yang juga asli Madura, gitu. Ini minta maaf, bukan diborong oleh orang Madura. Begitu yang terjadi, protokolnya langsung memimpin Sarafal Anam. Ya mungkin karena ini grupnya sendiri. Saya minta maaf itu dulu, bahwa saya terpaksa duduk di atas kursi kepada para alim ulama, kepada para undangan, karena saya ini sudah uzur kesehatan, umur 67 tahun. Saya tidak bisa berdiri lama dan agak goyah. Kalau goyah tentunya materi yang mau saya sampaikan bilang semua. Saya sedikit saja. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa dalam satu ceramah agama saya di depan siswa-siswi SMA di Bangkalan, saya buka dialog interaktif. Ada seorang penanya dari siswa itu, apakah Rasulullah SAW juga memperingati, menghormati hari wiladahnya, hari kelahiran? Saya jawab, iya. Bentuknya Rasulullah SAW di dalam mengingat, memperingati hari wiladahnya, setiap hari Senin, baginya Rasul berpuasa untuk mengenang hari kelahirannya. Rasulullah bukan saben tahun, bahkan saben minggu setiap hari Senin. Ketika kepada Rasulullah dipertanyakan tentang puasa hari Senin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-sawmi yawmi al-ithnin, faqala fihi ulidtu wa fihi unzila alayhi. Kenapa Rasulullah berpuasa di hari Senin? Dijawab oleh Rasul, di hari Senin itu saya dilahirkan, dan di hari Senin itu pula Al-Quran diturunkan kepada saya. Satu istimbat hukum tentunya bisa diambil. Ikhlas kepada ajaran Rasulullah SAW, kita pun juga disunatkan untuk berpuasa di hari kelahiran kita, walaupun tidak persis hari Senin. Yang hari Senin, silahkan puasa hari Senin. Yang lahir hari Selasa, silahkan puasa hari Selasa, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, ini salah satu manfaat daripada hikmah yang kita ambil dari puasa Senin. Rasulullah SAW yang mempuasai hari kelahiran baginda Rasul. Yang kedua, para kiai, para undangan yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di satu tempat, kota kecil yang bernama Mosul, yang ada di aliran dua sungai, yaitu sungai Tigris dan sungai Efrat. Kalau dalam bahasa kitabnya mungkin sungai Furat. Itu ada seorang khalifah yang pernah hidup pada zamannya, yang bernama Abu Sa'id Al-Muzawwar. Terhadir al-Hanawah Rasulullah. Khalifah Abu Sa'id Al-Muzawwar setelah melihat kenyataan bahwa para remaja, para orang tua sudah banyak berpaling dari nilai-nilai keislaman, sudah tidak lagi punya komitmen keislaman, sudah banyak dipengaruhi oleh kehidupan luar, layaknya seperti sekarang. Abu Sa'id Al-Muzawwar menciptakan satu acara, bentuknya yaitu lomba membuat puisi. Temanya
membangun kecintaan kepada Rasulullah SAW. Hadiah yang disiapkan adalah 10.000 dinar ringgit dari sang khalifah. Banyak yang berbeda untuk ikut lomba. Akhirnya tentunya digunakan oleh seorang dengan hadiah sebagaimana telah saya sampaikan. Oleh sebab itu, kapanpun peringatan Maulid itu diadakan, tentunya dengan cara untuk semakin memompa kecintaan kita kepada Rasul, dan tentunya pula untuk membangkitkan gairah menteladani ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah rahmatullah, karena sekarang saya cuma sekilas, saya ingin sampaikan beberapa bentuk sikap perilaku dari sahabat atau juga sahabat yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Di dalam kitab diceritakan seorang sahabat yang bernama Thawban, Maula Rasulullah SAW. Kata bahasa Jawanya, waktu saya mondok di Pekalongan dulu, Maula itu punya kawan gitu ya, dari Rasulullah SAW. Dia datang kepada Rasulullah SAW, ditegur oleh Nabi, Thawban, kenapa engkau pucat? Kenapa engkau tidak sehat? Kelihatannya engkau ada gangguan kesehatan. Oh tidak, tidak. Saya tetap sehat. Kenapa engkau seperti kondisinya kurang makan begitu? Begini Rasul. Saya selalu diliputi oleh perasaan bingung. Kenapa engkau harus bingung? Ketika saya di dunia ini. Dan ketika saya rindu kepada engkau, aku datang untuk bertemu dengan engkau. Baik, tidak betul itu. Yang saya bingungkan ketika saya sudah mati. Saya dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan kepada masa. Tentunya kerinduan itu akan datang kembali. Baik, tidak apa-apa. Itu kalau saya silakan itu datang kepadaku. Baik Rasulullah, ketika engkau masuk surga, atau belum tentu masuk surga. Kemudian Rasulullah SAW yusharul mar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan dikuburkan dengan orang yang dicintai. Terima kasih Rasul. Tetapi ketika saya berada di surga, saya juga akan kebingungan. Sahabat Thawban, di surga tidak ada tempat bingung. Yang saya pikirkan, bahwa Rasul ada di surga Iliyin, di surga yang sangat tinggi saya. Katakanlah masuk surga, tapi belum tentu dekat dengan engkau. Dijawab oleh Rasul Thawban, kalau sudah masuk surga, tidak ada penyekat, tidak ada yang memisahkan antara engkau dan aku. Engkau bisa bersyarat kepadaku. Terima kasih Rasulullah SAW. Saya menjadi perasaan saya. Jemaah rahmatullah, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin halaman terakhir, saya membaca cerita kisah di situ. Seorang pemuda Yahudi yang selalu ngaji kitab Taurat. Setiap Sabtu dia ngaji Taurat. Dia mutolak Taurat dengan teman-temannya. Ngaji kepada kiai itu. Pada hari yang pertama dia baca Taurat. Dia buka halaman-halaman Taurat. Ternyata dia mendapatkan nama Muhammad dengan segala puja-pujinya di dalam kitab Taurat di 4 bagian. Akhirnya dia tanya kepada temannya, kawan, siapakah orang yang bernama Muhammad ini? Kok begitu indah sifatnya, begitu indah akhlaknya, disebutkan di dalam kitab Taurat. Dijawab oleh temannya, kau tidak usah tanya itu. Orang yang bernama Muhammad itu adalah pembohong besar. Tanya kepada kiainya sama, tidak usah. Hari ini kitab Tauratnya digunting. Bagian yang ada tulisan nama Muhammad digunting, dibuang.
dibakar. Suci yang kedua, dia ngaji kembali. Dilarang kersanya Allah katanya. Waktu saya ngaji dulu. Dibuka lagi kitab itu justru nama Muhammad semakin menyebar di berbagai tempat dalam kitab Taurat. Ada berapa nama Muhammad? Dia terkagum-kagum. Begitu indah puja-puji untuk Muhammad. Dia ambil gunting, dia bakar nama Muhammad. Pada minggu ketiga dia buka kembali kitab Taurat. Luar biasa. Mengejutkan. Nama Muhammad ada pada 12 tempat. Dia sudah tidak lagi berani menggunting dan membakar nama Muhammad. Karena pada satu yang dapat nama Muhammad semakin banyak mengisi halaman-halaman kitab Taurat. Inilah mungkin jamaah rahmatullah di dalam terjanji kita baca fi hubbi sayyidina Muhammad nurul huda nurul muttaq. Di dalam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakikatnya adalah cahaya hidayah bagaikan bulan purnama yang sangat sempurna. Perasaan rindu kepada Muhammad walaupun dia orang Yahudi sudah tidak bisa dibendung lagi. Walaupun dihalangi oleh teman-temannya, dia berkata, saya harus datang di kota Madinah menjumpai orang yang bernama Muhammad. Paling dia siapkan kendaraan, dia siapkan bekal, dia pacu keledainya menuju kota Madinah. Di pikiran kota Madinah, dia bertemu dengan seorang sahabat besar yang masih muda, ganteng luar biasa yang bernama Salman Al-Farisi. Begitu gantengnya Salman Al-Farisi, pemuda Yahudi ini terkagum-kagum. Dia menyapa, "Anta Muhammad?" "Engkau Muhammad?" "Oh tidak. Kalau aku Muhammad berarti dia berbuat dusta. Dan kalau menceritakan terus terang tentang Muhammad, bahwa Muhammad sudah meninggal 3 hari yang lalu, si pemuda Yahudi itu akan kecewa." Hadratul Kiram para ulama, perundangan yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat Salman Al-Farisi, "Kalau engkau mau ketemu dengan Muhammad, ikut saya. Mari, masuk ke kota Madinah." Sampai di kota Madinah, masuk Masjid An-Nabawi, dijumpai ibadah sahabat, besar-besar sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali berkumpul, meratap-ratap, menangis, terseduh-seduh. Pemuda yang bertanya, "Afikum Muhammad, adakah di antara kalian itu Muhammad?" Katanya sahabat Abu Bakar, "Nampaknya kalian, engkau adalah orang asing. Tidak tahu siapa Muhammad. Muhammad sudah meninggal 3 hari yang lalu." Mendengar jawaban begitu, sahabat itu terjerambat, jatuh. Dia menangis, terseduh-seduh. Dia menyesal. Di dalam kitab itu tangisnya tersusun dalam kalimat yang begitu indah. Wa hazana wa diya safari ya laita ummi lam talidni wa laitaha waladatni wa lam aqra as-salam fa idza qara'tuha lam ajid nafsahu fa idza qara'tu laitani ra'aitu. Dia menangis, "Wah hazana, oh alangkah sedihnya awak ini," katanya. Alangkah menyesalnya perasaan ini. Alangkah tersia-sianya perjalanan saya dari Syam menuju Madinah. Bekal sudah habis, kepayahan sudah diderita. Sekiranya ibu saya tidak bisa melahirkan saya. Satu penyesalan yang luar biasa. Dia merasa menyesal dilahirkan oleh ibunya. Dan sekiranya ibu melahirkan saya juga tidak baca kitab Taurat.
Ketika saya baca kitab Taurat, saya dapati sifat-sifatnya Rasul. Dan ketika saya baca sifat-sifat Rasul, laitani ra'aitu, alangkah indahnya kalau saya bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah berkata begitu, pemuda Yahudi itu bertanya kepada Sayyidina Ali, siapa di antara kalian yang bernama Ali? Saya, Ali. Dia, Sayyidina Ali mengacungkan tangannya. Tolong Ali, saya minta bantuan Ali, belas kasihanilah saya. Tunjukkan kepada saya apa peninggalan Rasulullah itu. Saya ingin menciumnya, saya ingin memegangnya, saya ingin menjilatnya. Rasulullah menurut satu riwayat yang di kitab-kitab itu tidak punya peninggalan apa-apa kecuali tepung terigu dan sebuah baju jubah yang sudah koyak di 7 tempat, disulam dengan pelepah kurma, diambil oleh sahabat diberikan kepada Sayyidina Ali, diterima oleh sahabat Abu Bakar, diciumi sambil menangis, diterima oleh sahabat Umar, diciumi sambil menangis. Selanjutnya Sayyidina Ali kemudian diberikan kepada pemuda Syam Yahudi itu. Ali, saya mau diantarkan ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Diantar. Yang lokasinya adalah di lingkungan Masjid An-Nabawi. Begitu ada bongkahan tanah tertanda bahwa Rasulullah dikubur di situ, diangkat kedua tangan. Allahumma asyhadu annaka wahidan ahadun rabbun samad. Wahai Allah, saya bersaksi bahwa Kau adalah Zat yang Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Satu, dan Maha tempat berlindung, tempat meminta. Wa asra'ika hadal qabri habibuka Rasul. Wasaddaqtu bima qala. Dan saya bersaksi bahwa orang yang ada di dalam kubur ini adalah kekasih Engkau, hamba Engkau, dan saya benarkan semua apa yang telah diucapkan oleh beliau. Allahumma in qabilta Islami rabbit roh asal. Ya Allah, kalau Engkau terima keislaman saya, syahadat saya, tolong cabut nyawa saya sekarang juga. Mungkin kalau saya tawarkan kepada Bapak, tidak ada yang berani jawab gitu ya. Minta dicabut nyawa, ya Allah. Fa'arramaitan, maka dia mati terjungkal di hadapan kuburan Rasulullah SAW. Itulah kecintaan dari seorang yang belum pernah melihat Rasul. Baru dengar sifatnya sudah begitu rindu, begitu tergila-gila kepada Rasulullah SAW. Pada sebab itu Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Tuba liman ra'ani wa amana bi, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba, liman lam ya'ni wa amana bi." Sangat untung, sangat bahagia, puncak kumayangan. Kata Kiai saya dulu dari Mojo Agung, Pak Romli sudah meninggal itu. Saya mohon maaf kalau ada anak cucunya, saya tetap berguru kepada putra-putra Kiai Romli yang ada di Mojo Agung. Allah alam di mana beliau sudah meninggal yang pasti. Bahagia, puncak kumayangan orang yang pernah melihat saya, wa amanabi, dan iman kepada saya. Tapi kata Rasul, jauh lebih bahagia, jauh lebih berjaya buat orang, dikatakan sampai 6 kali, buat orang yang tidak pernah melihat saya, wa amanabi, dan iman kepada saya. Ini adalah barangkali motivasi dari kita kepada Rasul. Walaupun kita tidak pernah jumpa Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, mungkinkah kita bertemu dengan Rasul dalam keadaan seperti sekarang?
Kira-kira bisakah kita bertemu dengan Rasul? Masih ada peluang. Ketika bapak-bapak dan ibu bermimpi bertemu Rasulullah SAW, itu hakikatnya bapak-bapak dan ibu dan mudah-mudahan saya betul-betul pernah melihat Rasul sebagaimana disabdakan tuba liman ra'ani wa amana. Tidak berpikir kata Rasulullah SAW, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamassalu bi. Barang siapa yang pernah mimpi saya, melihat saya dalam mimpi, betul-betul orang tersebut telah melihat saya. Karena setan tidak pernah mendo-mendo saya. Apa mendo? Meniru-niru saya. Jadi kalau ada orang bermimpi Rasul, berarti dia telah mimpi benar-benar ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat para ulama yang saya muliakan, sebagai penghujung dari sambutan dan pidato saya ingin mengajak para hadirin untuk menyimak berbagai fenomena alam, gejala alam yang terjadi di sekitar kelahiran Rasulullah SAW. Saya ingin sebutkan 4 saja, sebagaimana disabdakan, diriwayatkan di dalam kitab Perjanjian. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW diceritakan di dalam kitab itu, asyrafat liqaulil hanadisu syarqan wa gharqan wa gharqan wa sahlan. Ketika Rasulullah dilahirkan, memancarlah sinar yang begitu padam di hari 3 terakhir dari setiap bulan. Tanggal 28, 29, 30. Kalau bulannya isi 30. Tanggal 7, 28, 29. Kalau bulannya isi 29. Di belahan bumi sebelah timur, di belahan bumi sebelah barat, berada selang karena berada hikmah dan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di tempat-tempat yang jauh dari terjangkau sinar matahari dan rembulan, di lembah lain, apalagi di tempat-tempat yang datar yang memang mudah disinari oleh rembulan dan matahari. Itu merupakan kelahiran Rasulullah SAW. Wasallat li qawlihi al-asnam min aqlal majalisi wuduhan wa dhullah. Dan terjunkanlah, jatuhlah dari tempat yang tinggi, karena bahwa kelahiran Rasulullah SAW tunduk kepada Rasulullah SAW. Menurut Dr. Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Asadi, kisah ini, kejadian ini merupakan satu contoh kelebihan keutamaan dari Nabi Muhammad SAW atas Nabi Ibrahim AS. Kalau Nabi Ibrahim mau menghancurkan berhala, ambil Ka'bah dipecah-pecah, dikubur-kubur segala rupa. Tapi Rasulullah yang mewakili Makkah cukup dengan menunjukkan telunjuk jari. Ini termasuk dari kelahirannya, Pak ya. Ditunjuk begitu saja, berhala-berhala sekitar Ka'bah jatuh, terjerat. Yang ketiga, wa khamidat naru farisah wa tabaddada minhum jam'an masjid. Ada satu sumber api yang ada di negara Paris. Paris itu Paris, bukan Paris Prancis. Ada api yang tidak tunjuk pada istilah bahasa Inggrisnya the eternal fire. Prosesnya kita Rasul dilahirkan. Begitu mahal Rasul. Begitu mahal Rasul. Yang kelahiran baginda Rasul. Api yang ada di Paris itu padam seketika. Bingung umatnya, itulah api majusi.
Itulah api yang disembah oleh orang Majus. Betapa tidak bingung api Tuhan. Dilulukan sebagai Tuhan yang dihormati sebagai Tuhan mati mendadak. Barokah dari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, wartajja iwan kisra wa wajalisin ba'di marqabulutkan wa tajrina luar biasa dan berjalan-jalan kawan kata orang Jawa sehingga sana kerajaan Kaisar Bizantium Romawi itu kota mati Pak Syekh. Saya pernah sampai tahun 95 ke kota Romawi. Saya pernah masuk Vatikan ya. Yang mohon maaf. Saya pernah ingin ya, bukan Baitullah yang mati Islam. Tapi begitu masuk, kalau kita baru kunjungan kerja, open juga. Tolong buka kopiahnya. Saya ini sudah terbiasa pakai kopiah sejak kecil. Bahkan menurut riwayat, saya ini lahir dari rahim ibu sudah pakai kopiah gitu ceritanya. Ya Alhamdulillah. Kaisarnya sedang duduk di atas senjata, sedang dihadapi para menteri. Ada gerakan-gerakan kayak ini begitu. Lalu berkomunikasi rakyat, maka Kaisar itu tidak bisa bicara, tidak punya akal, bingung, usut punya usut, bersamaan dengan bencana kursi kekaisaran di tanah suci Mekah telah lahir seorang jabal bayi dengan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, alhamdulillah wa syukurlah. Ketika kita mempunyai seorang nabi utusan yang paling mulia, paling sempurna, maka kita akan jadi orang yang paling mulia. Lama ja'allahu ta'ala ila lita'atihi bi'akrabir rusdikun ga'akrabal muhammad. Ketika Allah mengajak kepada kita, menjaga kita dari hati, mengajak kita untuk taat kepada Allah. Ya akrabil rusul dengan semulia-mulia utusan, kunna akramal umami, maka kita adalah utusan, adalah umat yang paling mulia dan akan masuk rombongan umat yang masuk pertama surga adalah umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Demikian bantuan saya, barangkali bermanfaat kepada saya, kepada bapak-bapak dan ibu sekalian, tidak terkecuali kepada para kiai dan kepada Abdul Syekh Haji Abdul Halid Hasan. Kalau ada hal-hal yang tidak pas dari pidato saya, tolong diluruskan agar tidak membingungkan umat, supaya dibenarkan dan saya ikhlas kalau memang dari ucapan saya ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian, mohon maaf. Wa akhwani ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.